Baik Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa setia Laslos. Kembali lagi dengan saya Santo, dan saya tentunya di sini ditemani dengan kameramen saya Mas Edi. Bagaimana kabarnya Mas Edi? Baik Mas Santo gimana? Alhamdulillah baik juga Mas Edi. Oh iya, bagaimana kabar permisa setia Laslos di rumah? Tentunya selalu baik-baik saja kan? Dan semoga diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Amin. Oh iya Mas Edi, di belakang Mas Edi ada jalan setapak kan? Iya Mas Santo, di sini ada jalan setapak Mas Santo. Iya Mas Edi. Mas Edi tahu nggak tujuan Mas? saya mengajak Mas Edi ke sini? Kenapa Mas? Karena saya mendengar cerita dari warga setempat. Di sini itu ada salah satu sosok yang sering mengganggu Mas Edi. Sosok Mas Santo? Benar Mas Edi. Sosok apa sih Mas Santo? Dia itu sosok hitam Mas Edi. Dan ya, dan dia juga katanya sering menyerupai seseorang loh Mas Edi. Menyerupai seseorang, dia bahkan sering menyerupai suami dari istri orang Mas Edi. Kan bahaya Mas Edi. Iya Mas Santo. Tapi di tempat ini Mas Santo? Iya Mas Edi, kata warga setempat sih. Dari auranya juga lumayan Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Apa Mas Santo? Hati-hati Mas Edi. Allahu Akbar. Saya kaget Mas Santo. Udah tenang Mas Edi, nggak apa-apa Mas Edi. Auranya di sini itu lumayan dingin Mas Edi. Iya Mas Santo, saya juga tadi pas baru kesini juga langsung merinding Mas Santo. Iya Mas Edi. Mas Edi tahu nggak? Kita di sini itu sebenarnya nggak cuma berdua Mas Edi. Nggak cuma berdua, terus ada siapa lagi Mas Santo? Di sini banyak sosok-sosok yang apa Mas Edi, melingkari kita Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Apa lagi tuh Mas Santo? Hei kamu, jangan mengganggu di sini. Kami tak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin menguak apa cerita warga yang di sini. Apakah benar ada salah satu sosok yang suka mengganggu? Astagfirullah Mas Edi, itu Mas Edi. Apa itu Mas? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu apa Mas? Udah nggak apa-apa Mas Edi. Ya udah Mas Edi, tanpa lama-lama kita langsung jalan saja Mas Edi. Ini Mas Santo. Siapa tahu kita bisa menemukan apa yang dikatakan warga di sini Mas Edi. Ini Mas Santo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Suara apa Mas Santo? Dia hanya ingin menggoda kita Mas Edi. Seperti orang berjalan ya Mas Santo. Iya Mas Edi. Tapi Tenang, gimana, tenang Mas Mas Edi. Santo? Bentar dulu Mas Edi. Ada salah satu sosok di sini Mas Edi. Tapi dia hanya diam di sini. Di pohon ini Mas Santo? Iya Mas Edi. Bentar dulu Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Saya hanya ingin tahu apa cerita warga di sini. Apakah benar atau salah? Kata sosok ini Mas Edi, cerita warga setempat memang benar Mas Edi. Dia terlihat apa? Terlalu jahil Mas Edi, sering mengganggu warga di sini. Bahkan warga di sini sampai takut melewati jalan di situ Mas Edi. Astagfirullah. Kita harus menemukannya Mas Santo. Iya Mas Edi. Terus bagaimana caranya agar aku bisa ketemu sosok itu? Apa? Dia nggak mau bertemu dengan saya. Kenapa alasannya? Saya nggak akan kayak gitu, karena saya datang ke sini itu dengan cara baik-baik.
Saya hanya ingin tahu kenapa dia itu suka mengganggu warga di sini. Padahal ini kan jalan setapak buat warga, buat lalu lalang pergi ke pasar. Di mana Mas Anto? Terus bagaimana kamu bisa menunjukkan jalan di mana dia berada? Dia nggak mau menunjukin jalannya, Mas Edi, karena dia takut sama sosok tersebut. Sosok tersebut itu penguasa di daerah sini, Mas Edi. Udah Mas Anto, lebih baik kita cari lagi Mas Anto. Baik, Mas Edi. Baik. Terima kasih atas informasinya. Mohon maaf sudah mengganggu. Ya, Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hadir. Gimana Mas Anto? Yang saya rasakan sih auranya di sini sangat kuat, Mas Edi. Di sini Mas Anto. Ya, Mas Edi. Mas Edi jangan lupa berdoa, Mas Edi. Siap Mas Anto. Karena di sekeliling kita banyak yang gak suka dengan kedatangan kita, Mas Edi. Soalnya apa yang kita cari itu rajanya makhluk-makhluk di sini, Mas Edi. Kita harus berhati-hati Mas Anto. Iya, Mas Edi. Perbanyak doa, Mas Edi. Siap Mas Anto. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kenapa Mas Anto? Saya terpental, Mas Edi. Terbental? Ya, Ini kan itu nggak ada apa-apa Mas Anto. tanpa saya sadari ternyata di sini ada pintu gaibnya, Mas Edi. Itu gaib Mas Anto. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Edi. Sudah terbuka, Mas Edi. Kita langsung masuk aja, Mas Edi. Ini saya bisa masuk Mas? Bisa, Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk aja, Mas Edi. Auranya sangat kuat, Mas Edi. Astagfirullahaladzim, Mas Edi. Kenapa Mas Lihat, Anto? Mas Edi. Di sini, Mas Edi. Halo, Bun. Itu apa Mas Anto? Ini sosok yang sering mengganggu warga di sini, Mas Edi. Assalamualaikum. Ini Mas Anto. Assalamualaikum. Saya kesini bukan maksud untuk mengganggu Anda. Tapi saya ingin tahu kenapa Anda selalu mengganggu warga di sini. Apa? Karena ini wilayahmu? Bukan. Di sana itu jalan setapak menuju pemukiman warga. Kenapa kamu nggak suka? Oh, jadi begini, Mas Edi. Kenapa Mas Anto? Jalan setapak itu ternyata masuk wilayahnya dia, Mas Edi. Dan dia nggak suka area sini itu, area kekuasaan dia, dibikin jalan. Ini maksudnya Mas Anto? Iya, Mas Edi. Tapi bukannya udah lama jalan itu di sini. Memang udah lama jalan itu di sini, Mas Edi. Sudah dibikin lama sih. Tapi dia lebih di sini. Gimana Mas Anto? Emang benar, kamu penguasa di sini. Sehingga saya dan teman saya datang ke sini. Banyak sosok-sosok yang sering mengincar saya.
Sebelumnya mohon maaf. Bukan maksud Anda dan mungkin prajurit-prajurit Anda. Saya hanya ingin meminta, tolong jangan ganggu warga di sini lagi. Dia marah Mas Edi. Hati-hati Mas Santo. Ya Mas Edi. Mas Edi banyak berdoa. Kamu masih nggak mau pindah dari sini? Dia tetap nggak mau Mas Edi. Kalau kamu nggak mau, akan aku kasih pelajaran buat kamu. Oh, Mas Santo. astagfirullah. Mas, jangan lengah Mas Santo. Ya Mas Edi. Saya khawatir dengan Mas Edi. Makanya Mas Edi banyak-banyak berdoa. Siap Mas Santo. Soalnya bukan hanya dia yang mengincar kita Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Dia sangat kuat Mas Edi. Allahu Akbar. Kenapa Mas Edi? Ada yang menyerang saya Mas Santo. Tapi enggak ada. Siapa Mas Santo? Allahu Akbar. Tetap tenang Mas Edi. Banyak baca sholawat Mas Edi. Siap Mas Santo. Bentar dulu Mas Edi. Saya pagerin airnya sini dulu Mas Edi. Biar aku bisa berhadapan dengan dia langsung. Tanpa ada yang ikut campur di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik kamu pergi. Jangan sampai saya keluarkan semua tenaga saya buat musnahin kamu. Oh, masih belum mau pergi kamu ternyata. Masih ingin mengganggu warga di sini? Enggak, saya nggak akan biarkan kamu mengganggu warga di sini. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak berdoa Mas Edi. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Saya curiga Mas Edi. Dia nggak mempan sama kekuatan saya. Saya curiga dengan selendang yang ada di bawahnya itu Mas Edi. Selendang itu Mas Santo. Ya Mas Edi. Ntar dulu Mas Edi. Saya akan mencoba buat mengambil itu Mas Edi. Tapi sebelumnya saya harus mengunci terlebih dahulu sosok ini. Hati-hati Mas Santo. Ya Mas Edi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Dia sudah saya kunci Mas Edi. Dan dia sudah nggak bisa melakukan apapun. Bahkan sekarang pergerakan dia juga sudah terbatas. Jadi Mas Santo lebih baik itu selendang diambil coba Mas. Baik Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas Santo. Baik Mas Edi.
Gimana Mas Santo? Astaga. Panas banget Mas Edi. Panas? Iya Mas Edi. Terus gimana itu Mas Santo? Wah. Ini selendang ini kalau jatuh di tangan yang salah bisa berbahaya Mas Edi. Saya netralkan terlebih dahulu Mas Edi. Alhamdulillah Mas Edi. Kamu masih berani dengan saya. Kamu lihat, semua kekuatanmu yang ada di selendang ini sudah ada di saya. Rasakan. Dia kesakitan Mas Edi. Dia takut. Lebih baik kamu sekarang pergi atau saya musnahkan. Mas Santo, lebih baik dimusnahkan Mas daripada nanti berulang lagi Mas Santo. Baik Mas Edi, dia juga nggak mau pergi, makanya saya terpaksa memusnahkan dia Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man alladhi yashfa'u ya Allah wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. Allahu Akbar. Alhamdulillah Mas Edi. Sosok itu sudah berhasil saya musnahkan Mas Edi. Iya Mas Santo. Kita harus segera mengamankan selendang ini Mas Edi. Karena jika jatuh di tangan yang salah sangat berbahaya Mas Edi. Bahkan selendang ini itu bisa buat mencuri Mas Edi. Kalau ada pencuri yang tahu, yang ketahuan mencuri, terus dia mempunyai selendang ini, dia kerugupin tutupin kepalanya dengan ini, sudah nggak kelihatan Mas Edi. Bisa menghilangnya Mas Santo? Benar Mas Edi. Wah, sakti banget ya Mas Santo. Dan jika selendang ini terus di rumah Mas Edi, terus dipegang sama seseorang, bisa-bisa kalau dia nggak bisa mengendalikan selendang ini, keluarganya akan terancam Mas Edi. Makanya saya lebih baik melarung selendang ini. Saya akan melarungnya di pantai selatan. Yaudah Mas Santo, lebih baik disimpan sama Mas Santo terus langsung dilarung aja Mas. Baik Mas Edi. Permisa. Sekian dulu dari saya. Dan jangan lupa berdoa di setiap melalui jalan apapun. Karena di kehidupan ini bukan hanya manusia yang ada di sini, tapi banyak makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Bahkan mereka bisa mengganggu kita. Makanya di setiap kita mau berpergian, jangan lupa berdoa permisah. Jika ada salah tutur kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Mas Edi. Ini langsung begini Mas Santo. Ya Mas Edi, kita pergi Mas Edi. Banyak yang nggak terima di sini Mas Edi. Ya Mas Santo, ini langsung turun hujan deras banget Mas. Ya Mas Edi. Ya Mas.